Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Agatha di sini. Ibu Agatha dan anak-anak semua, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini, di pagi ini sebelum kita mulai belajar. Ya. Nah, hari ini Ibu Agatha punya cerita yang sangat menarik dan anak-anak juga sudah tahu ya dari hari Senin ya. Nah, kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu, siapkan tempat dudukmu ya dengan posisi yang rapi dan juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali memulai aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang tolong kami supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin devosi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita mulai saja ya. Anak-anak tahu hari ini Ibu Agatha akan menceritakan cerita tentang tokohnya namanya siapa? Masih ingat hari Senin? Anak-anak sudah devosi sama wali kelasmu, sama gurumu. Ya, masih ingat? Ada dua tokoh Alkitab ya, dia sama-sama perempuan dan sama-sama hurufnya M, depan hurufnya M. Masih ingat siapa? Ya, Marta dan Maria. Nah, hari ini Ibu Agatha akan menceritakan cerita tentang Marta dan Maria. Yuk, Ibu Agatha ajak anak-anak untuk sama-sama membuka di Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai ke 42. Oke, nah nanti di sini Ibu Agatha akan bacakan ya, sekaligus Ibu Agatha juga akan ceritakan. Oke, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, di sini judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ya, jadi di sini ada Marta. Ya, dia seorang perempuan dan ada juga yang namanya Maria. Ya, jadi Maria itu adalah saudara perempuan Marta. Ya, dan Marta dan Maria ini ya, mereka adalah sahabat Tuhan Yesus. Mereka adalah sama-sama melayani Tuhan Yesus. Dan pastinya mereka ini sangat mengasihi Tuhan Yesus juga. Ya, jadi kedua ini Maria dan Marta ini mereka bersaudara dan mereka sangat menyayangi Tuhan Yesus. Lalu, apa yang terjadi? Ya, oke, kita lihat lagi ya ceritanya ya. Nah, suatu hari ya Tuhan Yesus itu datang ke rumah Maria dan Marta. Oke, kita sama-sama baca ya. Lukas 10 ayat 38. Oke, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi ini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya, dia tiba di sebuah kampung. Ya, kemudian dia ini datang ke rumahnya Marta. Ya, Tuhan Yesus datang, Marta menyambut Tuhan Yesus. Ya, pasti perasaan Maria dan Marta ini pasti sangat senang ya ketika Tuhan Yesus itu datang. Ya, ketika mereka tahu ya Maria dan Marta itu Tuhan Yesus itu datang, ya selain senang ya mereka itu sama-sama menunjukkan kasihnya, menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuhan Yesus lewat mereka mau melayani Tuhan Yesus. Oke, kita lihat lagi ceritanya. Nah, kita baca dulu ya Lukas 10 ayat 39. Lanjutkan lagi. Yuk, sama-sama baca. 3, 2, 1. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Oke, nah ini tadi disambut oleh Marta ya dan juga Maria tahu nih ketika Tuhan Yesus datang. Nah, yang pertama yang dilakukan Maria ya, dia itu menunjukkan kasihnya, menunjukkan
pelayanannya, melayani Tuhan Yesus itu dengan duduk dekat Tuhan Yesus ya, dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dengan tenang ya, dengan perasaan yang dengan perasaan yang senang, perasaan yang benar-benar mau mendengarkan dengan baik ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya nih ya, ini Maria. Oke, lalu selain itu, ini tadi Maria, lalu apa yang dilakukan Marta? Oke, kita baca ya ayat 40a. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, di sini Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Ya, dia ngapain ya? Dia menunjukkan kasihnya, menunjukkan pelayanannya, melayani Tuhan Yesus tuh dengan cara menyediakan makanan, minuman ya, yang lezat untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara Marta dan Maria. Ya, tadi Maria tuh langsung duduk dekat Tuhan Yesus, mendengarkan dengan baik ya. Kemudian Marta ini dia juga menunjukkan kasihnya. Dia mau melayani Tuhan Yesus itu dengan menyediakan makanan, minuman, karena Tuhan Yesus itu adalah tamu. Ya, kalau anak-anak di rumah ada tamu, pasti orang tua akan menyediakan minuman, makanan untuk tamu. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Marta. Tapi Marta sibuk sekali. Ya, sibuk sekali di rumahnya untuk menyediakan makanan dan minuman. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi ya, kita lanjutkan lagi yang ayat ke-40. Oke. Ia mendekati Yesus dan berkata, Marta ini tiba-tiba mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Nah, jadi Marta ini bilang ya, Tuhan, apakah Tuhan tega melihat saya sibuk sendiri ya, melayani seorang diri, sedangkan Maria itu duduk diam di dekat Tuhan saja, tidak melakukan apa-apa, seperti aku sedang menyiapkan makanan, minuman, begitu ya. Kemudian Marta berbicara seperti ini, suruhlah dia membantu aku. Ya, jadi Marta ini suruh Maria ini untuk membantu Marta menyiapkan makanan dan minuman. Ya, nah di sini perasaan Marta itu marah ya, dan meminta Tuhan Yesus itu untuk menyuruh Maria enggak hanya duduk di bawah saja, enggak hanya duduk dekat dengan Tuhan Yesus, tapi bantu Marta menyiapkan makanan dan minuman. Ya, lalu setelah Marta berkata seperti itu, Tuhan Yesus menjawab di ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita lanjutkan lagi di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, itu adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Ya, di sini Tuhan Yesus malah justru meminta Marta itu untuk duduk juga dekat dengan Maria ya, untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, kenapa ya? Kenapa kok Tuhan Yesus tidak minta Maria untuk bantu Marta supaya Martanya tidak kesusahan lagi? Ya, karena hanya melayani sendiri saja. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Malah Tuhan Yesus minta untuk Marta juga untuk bergabung bersama Maria, mendengarkan Tuhan Yesus. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini Maria ini mempunyai satu sikap yang seharusnya dimiliki semua manusia di hadapan Tuhan. Ya, Maria ini ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus datang, dia langsung duduk dekat kaki Tuhan Yesus ya, sambil dia itu mempunyai sikap yang berserah. Ya, berserah kepada Tuhan ya, menyerahkan hidupnya itu benar-benar mau duduk dekat dengan Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ya, ini adalah bagian dari sikap melayaninya Maria. Ya, dia mau bahwa Tuhan itu bisa memakai hidupnya. Ya, ketika Maria itu bisa melayani Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tapi ya, bukan berarti tujuannya Marta itu tidak baik. Ya, sudah baik untuk siapkan makanan, minuman,
Ya, memang itu baik, ya, bukan hal sesuatu yang salah, ya. Tapi Maria itu memilih bagian yang terbaik, ya. Pelayanan dia itu adalah benar-benar mau mendengarkan Tuhan Yesus, mau belajar lagi bersama Tuhan Yesus, ya. Sedangkan Marta berpikir, oh, pelayanan saya itu ini loh untuk Tuhan Yesus. Saya siapkan makanan yang enak, minuman yang enak, yang segar. Nah, itu pelayanannya untuk Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang dengan pelayananku, dengan apa yang aku lakukan. Ya, nih aku lakukan menyiapkan makanan, minuman yang enak nih untuk Tuhan Yesus. Ya, itu menurut Marta itu adalah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Maria itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanannya Maria apa? Mendengarkan Tuhan Yesus, benar-benar duduk dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan semua perkataan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau Marta juga seperti Maria. Pelayanannya itu ketika melayani Tuhan, ya, benar-benar bisa mendengarkan Tuhan Yesus, bisa duduk, bisa dekat dengan Maria juga. Begitu ya. Nah, di sini seperti yang anak-anak tahu, ya. Nah, Tuhan Yesus ini sangat senang sekali ketika kita semua bisa melayani Tuhan. Ya, tapi kita terkadang berpikir bahwa oh, saya sudah berbuat baik, saya sudah jujur, kemudian saya sudah mengasihi, kemudian menyayangi teman-temanku, keluargaku. Nah, ini adalah untuk melayani Tuhan. Ya, tapi bukan itu saja, ya. Yang terpenting adalah ketika kita mau benar-benar mau dekat dengan Tuhan, ya. Bagaimana sih Bu dekat dengan Tuhan? Ya, pada saatnya devosi sekarang ini, nah anak-anak benar-benar dengarkan dengan baik, gitu. Kemudian dengan berdoa, misalnya anak-anak memimpin doa di keluargamu. Nah, itu adalah bentuk ketika melayani Tuhan. Ya, jadi bukan hanya saya melayani Tuhan dengan sikap yang benar, dengan berkata jujur, berkata benar. Nah, itu memang benar, boleh dilakukan seperti itu. Tapi terlebih lagi ketika anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, coba sekarang anak-anak pilih, lebih baik mendengarkan devosi atau bermain game, atau bangun siang. Aduh, devosinya bosan. Ya, lebih baik saya tidur aja lebih lama. Ya, nah itu pilihan yang mana yang anak-anak pilih. Ya, ketika anak-anak sudah bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, mendengarkan devosi ini dengan baik, ya berarti anak-anak sudah bisa memulai melayani Tuhan juga dengan baik dan benar, ya. Jadi untuk devosi hari ini kita sama-sama sudah belajar, ya, dari sikapnya Maria dan sikapnya Marta, ya. Ibu Agatha berharap, anak-anak berharap juga, ya, kita semua bisa mempunyai hati seperti Maria, ya, yang mau melayani dengan cara apa? Itu mendengarkan Tuhan Yesus, kemudian berani berdoa, ya, dalam keluargamu, ya, atau di dalam kelasmu, ya, itu adalah salah satu bentuk melayani Tuhan. Oke, itu saja sekian devosi untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti, bisa memahami dan melakukannya. Oke, yuk sekarang kita sama-sama mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini dan pagi ini kami juga sudah belajar Tuhan tentang Maria dan Marta. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu boleh mempunyai hati yang melayani seperti Maria, mau duduk diam ketika mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga setiap kegiatan kami hari ini. Kami hari ini melakukan setiap aktivitas. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami dan keluarga kami dan juga kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke,
sekian dulu devosi hari ini. Sampai bertemu lagi. God bless you.